Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan para bapak sekalian dan adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua itu membahas tentang minal miladi ilal bi'sati, membahas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Dalam hal ini akan dibahas tentang nasabuhu, nasab beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wiladatuhu dan waktu kelahirannya, wa radha'atuhu dan susuannya atau pengasuhannya, di mana ini berkaitan dengan pengasuhan beliau nanti oleh Halimatus Sa'diyah. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa masyarakat Mekah itu aslinya menganut ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang al-hanifiyatus samhah, jadi lurus, bersih dari kesyirikan dan toleran. Itu aslinya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada tokoh Murad bin Hisham yang pertama kali membawa berhala dan menyeru orang untuk menyembah berhala, dan ini menjadi cikal bakal terkotorinya keyakinan orang-orang Mekah saat itu. Walaupun tetap ada beberapa yang masih istiqomah dengan agama hanifnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama tokoh itu adalah Amr bin Muhai. Itu adalah tokoh yang pertama kali membawa patung atau berhala masuk ke kota Mekah, bermula dari dijadikan patung itu sebagai sarana untuk minta hujan, untuk ini itu, lama-lama disembah. Nah itu tokohnya namanya Amr bin Muhai.
sampai puncaknya masa jahiliyah itu. Puncaknya masa jahiliyah. Sebenarnya jahiliyah itu tidak hanya terjadi di Arab ya, tidak hanya terjadi di Mekah, di Arab tidak, tapi terjadi di timur dan di barat. Jadi barat pun mengalami peradaban jahiliyah juga. Di antara ciri jahiliyah itu wanita itu tidak dihargai. Makanya di Mekah itu saat itu di Jazirah Arab dan di barat juga, wanita itu nggak cuma nggak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang wanita itu. Nah, Islam datang itu mengangkat derajat kaum wanita itu bukan dari 0 ke 1, dari -1 ke +1. Islam mengangkat derajat kaum wanita itu. Nah, jadi Islam mengangkat derajat kaum wanita bukan dari 0 ke 1, bukan, tapi dari -1 ke +1. Kenapa -1? Tadi saya katakan bahwa sejarah mencatat di antara ciri masa jahiliyah adalah wanita dihinakan, direndahkan. Saking rendahnya sampai-sampai wanita itu nggak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Begitu Islam datang, wanita dimuliakan termasuk mendapatkan warisan. Itu seperti itu. Bahkan nanti sampai ada satu riwayat yang dikutip oleh Ibnu Asakir, beliau mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidaklah menghinakan wanita kecuali laki-laki yang hina. Di dalam Islam itu kemuliaan kita kaum laki-laki itu diantaranya diukur bagaimana kita bersikap kepada kaum wanitanya. Apakah memuliakan atau menghinakan. Makanya dalam beberapa kesempatan Nabi menunjukkan sikap memuliakan kaum wanita itu, diantaranya misalnya dalam hadis Sahih Muslim, beliau pernah menggendong cucunya yang namanya Umamah radhiyallahu anha, perempuan. Itu digendong Nabi sambil jadi imam sholat isya, sambil digendong. Itu diantara hikmat tasyrifnya adalah bahwa Nabi ingin memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin dan orang-orang saat itu bahwa anak perempuan pun juga berharga, dan beliau memuliakan itu. Dan kita tahu bagaimana sikap Nabi kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu luar biasa. Beliau sangat menghormati putrinya dengan sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu dalam sirah itu disebutkan, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini ini, putrinya Siti Fatimah kadang yang masih belia datang, itu Nabi yang berdiri menyambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, walaupun berkata ini ada yang mendhaifkan, kata beliau, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya ini sama ini apa? Oh, ini air hangat. Baik. Baik, itu sudah kita bahas kemarin, biar nyambung saja saya bahas sebelumnya. Berikutnya ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Kita akan bicara nasabnya, kelahirannya, dan pengasuhan beliau. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fa huwa Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka beliau adalah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Wa yud'a Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib ini dikenal dengan sebutan Syaibatul Hamdi. Ibn Hashim putranya Hashim, Ibn Abdi Manaf putranya Abdi Manaf. Wa ismuhu Al-Mughirah, nama aslinya Mughirah, Al-Mughirah. Ibn Qusay putranya Qusay, wa yusamma Zaidan, dan dikenal dengan sebutan Zaidan. Ibn Kilabin, Ibn Kilab putranya Kilab, Ibn Murrah putranya Murrah, Ibn Ka'ab putranya Ka'ab, Ibn Lu'ay putranya Lu'ay, Ibn Ghalib putranya Ghalib, Ibn Fihr
ibn Fihr putranya Fihr, ibn Malik putranya Malik, ibn An-Nadhr putranya An-Nadhr, ibn Kinanata putranya Kinanah, ibn Kinanah ibn Khuzaimah putranya Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah putranya Mudrikah. Terus kemudian ibn Ilyas putranya Ilyas, ibn Mudhar putranya Mudhar, ibn Nazar putranya Nazar, ibn Ma'ad ibn Ma'addin putranya Ma'addin, ibn Adnan putranya Adnan. Fahadal qadru al-muttafaq alaihi min nasabi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Ini kiranya nasab yang disepakati oleh para ulama sampai dengan Ma'ad ibn Adnan tadi itu. Amma ma fawqa dzalika, adapun yang di atas itu fa mukhtalafun fi. Ulama berbeda pendapat. Sampai jadi di atas itu sampai ke Nabi Adam berbeda pendapat. La yu'tamadu alaihi fi syai'in, yang tidak semuanya bisa jadikan sebagai pegangan, sebagai rujukan yang ke atasnya. Ghairu anna ma la khilafa fihi anna Adnana min walad Ismail nabi min walad Ismail nabiyillah. Jadi selain dari yang tidak ada beda pendapat dalam hal ini adalah bahwa Adnan tadi itu adalah putranya Nabi Ismail, Nabiullah, ibn Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. Jadi kalau bahasa sederhananya nasab Nabi sampai dengan Nabi Ibrahim itu disepakati oleh para ulama. Karena Adnan tadi itu kakeknya Nabi, buyutnya Nabi itu adalah putranya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa annallaha qad ikhtarahu min azkal qabaili, dan sungguhnya Allah telah memilih Nabi kita Muhammad SAW dari kabilah yang paling suci. Wa afdalal butuni, dan dipilih perut untuk menampung sulbi, kerahim atau ke dalam perut-perut yang utama. Nabi dikandung oleh orang-orang yang utama, dikandung oleh orang-orang yang utama. Terus kemudian wa abharul aslab, dan sulbi yang paling suci dari bapak. Kalau butun berarti ibu, dari jalur ibu. Kalau aslab berarti dari jalur bapak. Jadi Nabi itu dari jalur ibu dan jalur bapak ini termasuk orang-orang yang sangat utama dan suci dalam hal ini. Makanya ada hadis yang mengatakan, aku ini berpindah dari Nabi Adam hingga aku itu dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Ini yang dipakai dalil oleh para ulama seperti Imam Suyuti rahimahullah, Syekh Zaki Ibrahim rahimahullah, Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama yang lain dipakai dalil bahwa orang tua Nabi itu bukan musyrik, bukan seorang yang musyrik. Jadi orang tua Nabi itu bukan orang tua yang kafir. Kenapa? Karena dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Sementara Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Nah, sementara Nabi bersabda bahwa beliau dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Berarti orang tua Nabi tidak kafir, orang tua Nabi tidak musyrik. Berarti. Karena kalau kita mengatakan bahwa orang tua Nabi kafir, orang tua Nabi musyrik, berarti ada sulbi yang najis. Berarti ada rahim yang najis. Walaupun saya tidak menutup mata bahwa para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Oke. Cuman saya termasuk yang memilih pendapat yang orang tua Nabi tidak kafir dan tidak musyrik dengan dalil tadi. Bahwa ada perbedaan pendapat, diskusi monggo lah. Tapi saya tidak memilih yang mengkafirkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabihi. Nasab Nabi semuanya bersih dari kotoran jahiliyah. Jadi Nabi itu dari nasabnya itu bebas dari kotoran
jahiliyah. Ini yang kemarin saya bahas, bahwa ada orang liberal tertentu itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seperti umumnya anak muda Arab katanya, yang main judi, yang main perempuan, yang mabok. Nah, itu salah besar, salah besar. Jadi beda ya, kandidat ustadz sama kandidat nabi itu beda. Kalau kan, jangankan kandidat ustadz, kandidat ulama saja kadang macam-macam latar belakangnya itu. Fudail bin Iyad itu jangan tanya siapa sebelumnya beliau radhiyallahu anhu. Tapi begitu taubat jadi ulama besar, wali besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sahabat Nabi jangan tanya siapa sebelumnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan nabi memang nggak dijamin. Tapi kalau nabi kan dijamin. Semua nabi itu punya namanya irkhos. Kalau wali kan karomah. Kalau nabi mukjizat. Kandidat nabi namanya irkhos. Sehingga para nabi ini steril dari sejak masih dalam kandungan, dan dari sebelum jadi nabi itu sudah steril para nabi itu. Bahkan dalam sirah tercatat ketika Nabi kita Muhammad SAW masih muda, itu pernah oleh temannya diajak nonton live musik pernikahannya orang-orang jahiliyah. Ya, saat itu sebagai anak muda Nabi mengiyakan, Nabi mau dalam catatan sejarah itu. Tapi begitu waktu yang dijanjikan, Nabi dibuat oleh Allah tertidur. Besoknya janjian lagi, di waktunya dimaksud Nabi tertidur lagi. Artinya Allah menyelamatkan beliau dari tontonan-tontonan bahkan yang tidak patut. Yang mungkin untuk ukuran anak muda saat itu biasa-biasa saja, tapi Allah mensterilkan beliau dari bahkan tontonan-tontonan yang tidak sepatutnya ditonton oleh calon nabi lah kalau bahasa sederhana. Nah, jadi nggak benar ungkapan orang liberal itu yang mengatakan bahwa nabi itu sama saja dengan anak-anak muda Arab kebanyakan. Salah itu. Dia tidak baca sejarah bahwa nabi itu, bahkan seluruh para nabi itu steril sebelum jadi nabi, bahkan karena mereka dibekali oleh Allah namanya irkhos. Kalau wali karomah, kalau nabi mukjizat, kandidat nabi namanya irkhos. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Rawah Muslimun, telah meriwayatkan hadis siapa Imam Muslim rahimahullah bisanadi dengan sanad beliau an Rasulillah, dari Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sumunya beliau qala bersabda. Apa sabdanya? Innallaha astafa Kinanata min walad Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail yang Allah pilih adalah Kinana. Jadi dari keturunan Nabi Ismail yang Allah pilih adalah Kinana. Wastafa Quraisyan min Kinana. Dari keturunan Kinana yang dipilih adalah Quraisy oleh Allah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari Quraisy yang dipilih adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang Allah pilih adalah aku. Jadi udah diperas oleh Allah itu. Dari Nabi Ismail aja udah top ini ya. Punya keturunan yang dipilih dari keturunan Nabi Ismail adalah Kinana, dari jalur Kinana. Nah, dari Kinana ini yang diperas lagi nanti yang dipilih adalah dari Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang dipilih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi itu gelarnya Al-Mustafa. Al-Mustafa. Jadi Nabi adalah Nabi yang terpilih. Sebenarnya kita pun umatnya juga umat yang terpilih sebenarnya. Karena di surah Ali Imran itu, di surah Fatir, surah ke-35 ayat 32, orang-orang yang menerima kebenaran Al-Quran itu Allah sebut dengan wa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Jadi dan kami wariskan Alkitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kita menjadi Islam ini Pak, itu karena Allah yang pilih Pak. Karena Allah yang pilih. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita di luar Islam masuk Islam,
itu pure murni karena Allah yang pilih. Maka menjadi muslim itu pilihan dari Allah, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman dan Islam ini. Alhamdulillah wa masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam ini. Karena tidak semua orang yang mempelajari Islam secara intensif dengan aneka diskusi dan perdebatan lantas terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Abu Jahal CS itu pas menjelang perang Badar dalam sirah tercatat, temannya nanya, sebenarnya kamu ke Muhammad itu bagaimana sih? Ya saya percaya sama dia sebenarnya. Artinya Abu Jahal itu ngaku kalau Nabi Muhammad SAW itu aslinya Nabi dan Rasul. Tapi dia terlanjur tidak mau beriman karena kesombongannya. Sombong dalam pengertian menolak kebenaran, karena kalau kita baca catatan sejarah sebelumnya itu dia naksir Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia termasuk ikut kompetisi ingin menjadi suaminya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di luar dugaan yang dipilih oleh Siti Khadijah yang tidak ikut kompetisi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah hati, Pak. Begitu patah hati, sejak itu pokoknya apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi ucapkan, yang Nabi lakukan di mata Abu Jahal bawaannya salah aja. Patah hati, Pak. Kalah saingan. Dendam rivasi. Makanya Batul Haq menolak kebenaran, kesombongan tadi itu diantaranya. Makanya dalam sirah mau dicek nanti itu, kalau Abu Jahal ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ditutup wajahnya pakai surban. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu menutup wajahmu dengan surban kalau berpapasan dengan Muhammad? Apa jawabannya? Kalau aku menatap wajahnya, aku akan jatuh cinta. Itu kata Abu Jahal. Kalau aku menatap wajahnya, aku akan jatuh cinta. Karena Nabi itu mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Kalau ada orang sumpek itu melihat wajah Nabi harus bilang sumpeknya. Jadi sahabat itu kalau mau cerita sama Nabi tentang masalah hidupnya, belum cerita ngeliat wajah Nabi aja udah sebagian masalahnya udah hilang, saking senangnya. Makanya ulama warasatul anbiya itu harusnya itu wajahnya menyenangkan. Iya. Kalau ada orang mau konsultasi ke ustadz, ngeliat wajah ustadznya kok malah sumpek, repot. Tapi saya pernah ketemu orang, betul ketemu orang. Ada orang mau konsultasi ke saya, yang sumpek itu saya. Jadi melihat wajah orang saya sumpek. Pernah kejadian itu, saking sumpeknya orang itu barangkali ya. Jadi dia belum minta nasihat ke saya, yang sumpek saya duluan. Melihat raut wajahnya dia yang sumpek itu saya. Subhanallah, subhanallah. Ada orang model begitu, itu percaya saya. Jadi dia datang ke saya mau konsultasi, saya lihat wajahnya itu yang sumpek malah saya. Kalayoni, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Yes. Macam-macam orang itu. Jadi kita menjadi muslim ini dipilih oleh Allah. Kita syukuri ya. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Ini kita berharap pada Allah agar iman Islam kita dijaga dan ditetapkan sehingga kita menghadap kepada Allah sebagai seorang muslim. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amma wiladatuhu, dan adapun kelahiran beliau, faqad kana fi amil fil, maka sungguh ada hari kelahiran beliau itu di tahun gajah. Saat itu belum ada istilah tahun kayak sekarang ya, 1426 Hijriah. Ini tahun ini baru ada di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau kirim surat ke seorang gubernur tertanggal tersebutkan pada bulan Sya'ban tanggal berapa. Nah, pertanyaannya, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin apa Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun yang akan datang? Nah, karena kemudian gak jelas tahunnya, maka ditetapkanlah atas musyawarah para sahabat saat itu, ditetapkanlah kalender Hijriyah itu. Yang sekarang sudah masuk 1446 ya. Itu sejak di masa Sayyidina Umar. Sebelum itu, tahun itu mengacu kepada momen. Nah, pas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu ada momen penyerangan terhadap Ka'bah dengan pasukan bergajah, makanya dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah.
ay al-amul ladzi hawala fihi Abraha al-Ashram ghazwa Makkah wa hadamal Ka'bah faraddahu Allah an dzalika bil ayatil bahirah allati wasafaha al-Qur'an. Jadi itu tahun di mana Abraha mengerahkan pasukannya, Abraha al-Ashram mengerahkan pasukannya untuk memerangi Mekah dan berencana ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah menolak atau menghancurkan, lebih tepatnya menolak rencana Abraha itu dan diabadikan kisahnya di dalam ayat Al-Quran, yaitu di surah Al-Fil. Tadi dibaca oleh Ustaz tadi suratnya Al-Fil tadi. Itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa kanat 'alal arjah yaumal isnain, dan adalah hari lahir dia itu yang paling rajih, yang paling kuat menurut Syekh Muhammad Ramadan Buti rahimahullah adalah yaumul isnain, hari Senin, isnatai asyrata lailatan, yaitu pada tanggal 12 malam hari khalat min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling rajih menurut beliau, walaupun nanti ada yang mengatakan tanggal 8. Kalau tanggal memang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12. Tapi yang ulama sepakat itu hari Senin, dan yang kedua di bulan Rabiul Awal itu, dan tahunnya tahun gajah. Kalau tanggalnya memang ulama berbeda pendapat. Kalau tanggal, tapi hari Seninnya ulama sepakat. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah panjenengan puasa di hari Senin? Kata beliau, itu hari di mana aku dilahirkan. Kenapa panjenengan kok puasa hari Kamis? Beliau mengatakan itu waktu di mana amal dilaporkan, dan aku sangat senang sekali kalau amalku dilaporkan sementara aku dalam keadaan sedang berpuasa, kata beliau. Itu Kamis. Waqad ulida yatiman, dan sungguh beliau telah dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan memang termaktub dalam kitab-kitab terdahulu Nabi akhir zaman itu yatim. Artinya sebelum beliau lahir memang ayahnya sudah meninggal dunia. Said Abdullah itu sudah meninggal dunia. Makanya ketika Abu Thalib hendak pergi ke bumi Syam untuk berdagang, mengajak keponakannya Nabi Muhammad SAW, itu ketemu dengan pendeta Buhairah atau Bahirah. Itu pas ditanya tentang siapa anak muda ini anak saya, itu Bahirah itu kecewa, Buhairah itu kecewa. Kenapa kecewa? Karena tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, versi Injil yang dipahami oleh Buhairah itu ada pada diri Nabi semua. Rambutnya tidak lebat, tidak tipis, ikal, kulitnya putih kemerahan, di matanya ada titik kemerahan, di belikatnya ada tanda kenabian, kenabian. Terus kemudian dari suku Quraisy, bangsa Arab, semuanya ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Ciri-ciri kenabian itu ada semua. Dan pohon sahabi yang duduki itu bereaksi, karena kata Bahirah, kalau Nabi yang duduk di sini pasti pohon ini bereaksi, dan pohon itu bereaksi. Maka kemudian ketika tanya ini adalah anaknya Abu Thalib, Buhairah kecewa. Ditanya lagi, anak siapa ini? Anak saya, kata Abu Thalib. Karena memang Abu Thalib itu menyayangi Nabi kita Muhammad SAW itu melebihi sayangnya kepada anak kandungnya sendiri. Kecewa banget Buhairah. Akhirnya ditanya oleh Abu Thalib, kamu kok nanya bolak-balik anak Isopo, kenapa ini? Pada anak muda ini tanda-tanda kenabian lengkap kecuali satu, dia anakmu. Karena dalam kitab suci kami, Nabi akhir zaman itu yatim. Kata Buhairah, kata Abu Thalib, ponaan. Oh ternyata ponaan. Berarti yatim, berarti bener. Udah bawa pulang, balik, jangan terus ke Syam. Balik. Kenapa, kata Abu Thalib? Kalau ketemu padri Yahudi, anak ini bisa dibunuh. Karena orang Yahudi itu tidak ingin Nabi akhir zaman itu dari Bani Ismail. Mereka pinginnya itu Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Makanya begitu tahu Nabi akhir zaman dari Bani Ismail, dirubah itu
isi Taurat itu dirubah. Yang tadinya rambutnya itu ikal diganti keriting, Pak. Ya Allah. Yang tadinya kulitnya diberitakan putih diganti, Pak. Apa putih kemerahan diganti coklat, Pak. Ya Allah. Pokoknya dirubah semua itu. Allah Akbar. Nah, makanya suruh bawa pulang. Yatiman dalam keadaan yatim. Di antara hikmahnya yatim adalah begini. Kalau pada saat itu pengaruh seorang ayah itu sangat kuat kepada anaknya saat itu. Pengaruh seorang ayah kepada anaknya itu sangat kuat. Sehingga rupanya Allah nggak mau ayahnya mempengaruhi pendidikan Nabi kita Muhammad SAW. Rupanya Allah ingin mendidik Nabi secara langsung. Makanya ada hadis yang mengatakan Addabani Rabbi. Yang mendidik aku langsung itu adalah Allah. Addabani Rabbi. Itu. Makanya disterilkan dari ayah, pengaruh ayah. Nah, terus kemudian kalau ayahnya masih ada, orang bisa mengatakan, oh ini hasil didikan ayahnya, gitu. Nah itu nggak ada statement itu dari orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau yatim dari sejak lahir. Apalagi terus besar di kalangan Bani Sa'ad itu. Faqad mata abuhu Abdullah, maka sungguh telah wafat ayah beliau namanya Abdullah. Wa ummuhu, sementara ibu beliau hamilun bihi bi syahrain. Saat itu beliau sedang mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan. Fahasbu, ya kira-kira segitulah. Fa'una bihi jadduhu Abdul Muttalib wastarda'a lahu. Maka dibantulah proses kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu oleh Abdul Muttalib kakeknya, dan beliau yang mencarikan ibu susuan untuk Nabi kita Muhammad SAW ala adatin Arab, sesuai dengan tradisi orang Arab iddak ketika itu, yaitu imro'atun min Bani Sa'ad, yaitu seorang wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakar, yuqalu laha Halimah, dikatakan namanya adalah Halimah binti Abi Du'aib. Ada kisah menarik saya baca dalam sirah itu. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah ini cari sana cari sini lah kalau bahasa kita, tidak nemu bayi yang mau disusui. Yang tersisa itu ya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara suku Bani Sa'ad saat itu lagi sedang paceklik gitu. Lagi kesulitan secara ekonomi lah. Pengennya itu bawa pulang itu bayi yang kaya gitu. Ternyata dapatnya bayi dari keluarga yang tidak cukup kaya, karena saat itu Abdul Muttalib dan Siti Aminah, keluarga ayah Nabi dan ibunya itu bukan termasuk keluarga kaya lah saat itu. Nah, ya karena nggak ada pilihan lain, dibawalah pulang itu Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun nanti Allah tampakkan keberkahannya dalam wujud qaddarallah, itu nanti tanaman-tanamannya Halimah Sa'diyah itu menjadi menghijau, kambingnya gemuk-gemuk, pokoknya sejahtera dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan irkhasnya Nabi kita Muhammad SAW itu, karena belum jadi Nabi ya, belum mukjizat, namanya masih irkhas. Ya, hingga sejahteralah kehidupan Halimatus Sa'diyah. Ini panjang ceritanya, sudah 30 menit takut bisa. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Nggih, monggo. Boleh, masalah yang lain boleh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Misal hamba Allah meninggal dunia, Nggih. apa yang harus disegerakan sebelum dia sampai ke liang lahatnya, selain apa iya itu dikejar terakhir itu tampilan misalnya, atau bisa sambil sejalan saja menemui ahli warisnya. Dan yang kedua misalnya kalau itu si fulan sebut saja mempunyai peninggalan berupa entah itu harta, rumah, apakah rumah itu bisa dirupiahkan sehingga harus dijalankan infaknya, zakatnya,
Kan selain fidyahnya juga harus disegerakan ya. Campur? Ada lagi? Terus. Jadi apa-apa saja yang harus memang disegerakan sebelum sampai di liang lahatnya, apa itu memang harus kejar target sebelum sampai di liang lahat, apa bisa sambil jalan oleh ahli warisnya. Bagus. Sependek yang saya pahami di dalam Islam itu, yang disyariatkan untuk disegerakan diantara dalam mengurus jenazah hingga ke pemakaman. Nah tentu kalau kita nanti masih ngurus utangnya, ngurus ininya, yang berarti nggak segera dimakamkan dong. Enggak. Jadi tetap segerakan proses perawatan jenazah, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatkannya dan memakamkannya. Itu. Nah baru setelah itu biasanya kan sebelum dimakamkan biasanya ada pihak keluarga yang berceramah, biasanya berpidato untuk memberikan sambutan bahwa silakan nanti Allah sanggup paut muamalah menghubungi kami. Disitulah dimulai prosesnya. Nah ini nanti masuk dalam bab ilmu waris ya. Jadi sebelum waris dibagi itu yang harus ditunaikan pertama biaya pemakamannya. Jadi biaya pemakaman itu bisa diambilkan dari harta si mayit. Kecuali yang mati itu seorang istri, bisa diambilkan dari harta suaminya. Tapi kalau yang meninggal seorang suami atau orang yang mandiri lah ya, itu bisa diambilkan dari harta warisnya. Tapi kalau yang meninggal seorang istri bisa diambilkan dari harta suaminya karena masih kewajiban suami untuk membiayai pemakaman istrinya. Nah setelah itu hutangnya, ada nggak hutangnya? Baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama. Dari harta waris itu bisa dikeluarkan untuk hutangnya, baik yang hubungannya dengan Allah kayak fidyah dan macam-macam tadi, termasuk yang hubungannya dengan sesama. Itu diambilkan dari harta peninggalan si mayit itu. Baru kalau selesai hutang wasiat. Kata Ibnu Abbas dalam Al-Quran memang yang disebut wasiat baru hutang. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Tapi prakteknya Nabi hutang dulu baru wasiat. Kalau ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat udah lanjut berikutnya waris. Terakhir baru waris. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika sahabat Nabi yang masuk dalam kategori 1 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ahadul asyaratil masjidil haram, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat. Putranya itu tidak langsung membagi waris. Nunggu kira-kira hampir 2 tahun lebih kalau nggak salah itu. Kenapa coba? Beliau mengatakan tunggu sampai clear bapak nggak punya utang. Jadi kadang waris itu nggak harus langsung segera dibagi. Nunggu sampai betul-betul clear bapak nggak punya utang. Begitu ditunggu sekian waktu nggak ada lagi yang nagih utangnya, baru dieksekusi warisnya. Itu setelah 2 tahunan kira-kira. Kalau nggak 4 tahun malah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ketika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu wafat di perang Uhud. Menjelang wafat beliau berpesan kepada putranya. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beliau mengatakan, ketok, kayaknya besok bapak syahid. Kayaknya besok bapak syahid. Aku pesan ya, yang rukun sama saudaramu titip ibumu. Itu sahabat itu menjelang wafat itu ngomong gitu. Ini ketok aku besok syahid iki. Jadi aku titip orang tua ibumu yang rukun dengan saudaramu. Itu pesannya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Itu saya ingat kakek saya Allah yarham ketika ayahnya mau haji, buyut saya mau haji, pesan sama kakek saya, Fik, ketoke abah gak balik ki Fik. Ketoke aku gak balik maneh Fik. Jadi kayaknya saya gak akan pulang lagi. Titip makmu ya, titip ibumu yang rukun dengan saudaramu. Dan betul itu ternyata haji dan sekaligus meninggalnya buyut saya. Karena gak lama datang surat yang berwarna merah saat itu ya, zaman behelak itu. Itu ada surat warna merah memberitahukan bahwa buyut saya meninggal dunia saya nggak tahu di Mekah atau di Madinah meninggalnya. Itu seperti itu. Jadi begitu kira-kira. Nah, adapun nanti sudah selesai masuk ke warisnya berupa rumah ternyata gitu ya. Sebenarnya nggak harus langsung dijual juga, terutama kalau masih ada ibu. Yang penting sahamnya dibagi. Jadi kumpul keluarga, kalau ada anak laki-laki kan udah nggak usah nyelibatin paman kan. Cukup ibu sama anak aja kalau ada anak laki-laki. Musyawarah. Ini bagaimana pembagian warisnya. Sehingga di rumah ini berapa sahamnya. Ibu 1/8 misalnya gitu ya. Selain dari yang telah dihibahkan oleh orang tua ke ibu ya.
Jadi yang sudah dihibahkan, dihadiahkan, dinafkahkan kepada ibu jangan dihitung waris itu. Misalnya dulu pas pernikahan ngasih hadiah apa bapak ke ibu, itu jangan dihitung waris, karena yang sudah dipindahkan ke ibu nggak masuk dalam kategori harta waris, sudah dipindahkan soalnya. Yang dihitung waris itu yang belum dipindahkan. Nah, misalnya rumah tadi ya, ya dihitunglah ibu 1/8 sahamnya dalam rumah itu, sisanya anak. Kalau anaknya laki perempuan, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Selesai. Jadi warisnya clear. Saham ibu 1/8, anak-anak di dalam rumah ini mendapatkan sisa dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Nanti kalau suatu saat ada developer yang tertarik misalnya mau beli rumah itu misalnya, atau ada orang tertarik mau beli rumah itu, ya silakan kalau mau dijual. Caranya bagaimana? Rapat. Cuman rapat yang pertama rapat ahli waris, yang kedua bukan lagi rapat ahli waris, tapi rapat komisaris sudah. Kan pemilik saham. Jadi kalau yang pertama rapat ahli waris, menentukan berapa bagian warisnya. Rapat yang kedua ada yang mau beli nih, bukan lagi rapat ahli waris, tapi rapat komisaris. Ya udah, ini gimana ini? Sepakat harganya Pak? Deal, dibagilah uang itu sesuai dengan ketentuan warisnya. Nah, monggo silakan. Semasa hidup ada usaha, dan Ya. infak jalan. Terus Setelah nggak ada umur, apakah salah ada satu ahli warisnya infaknya tetap harus jalanin sepanjang itu menghasilkan? Apa memang gimana syariatnya? Prinsipnya dia termasuk diantara bentuk bakti anak pada orang tua adalah melanjutkan kebiasaan orang tua. Itu diantara bentuk bakti anak kepada orang tua. Makanya kalau di dalam hadis itu kan ada istilah sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-cita Nabi kita Muhammad SAW yang belum terwujud semasa Nabi itu, sahabat berusaha mewujudkan. Termasuk kebiasaan Nabi itu diteruskan oleh para sahabat, yaitu kebiasaan menyebarluaskan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ada riwayat, cuman lemah riwayatnya ini. Ada yang mengatakan palsu bahkan. Tapi kita ambil spiritnya aja ya. Yaitu terkait dengan Abu Bakar yang datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Dok, kebiasaan Rasulullah apa yang aku tidak tahu?" Itu di pasar ada Yahudi buta yang sering memaki-maki Nabi, tapi Nabi nyuapin. Walaupun riwayat ini ada yang mengatakan tidak lemah, bahkan ada yang mengatakan tidak ada sumbernya ya. Tapi saya ambil hikmahnya saja. Sini saya sampaikan apa adanya, berarti saya sudah punya tanggung jawab ilmiah bahwa riwayat ini memang bermasalah. Tapi yang kita tangkap adalah spiritnya tadi itu, bahwa di antara bentuk bakti seorang anak itu adalah melanjutkan kebiasaan orang tua itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Iya, Pak. Saya maafkan, Pak. Iya, Pak, terus, Pak. Saya perhati itu dari anak-anak, mak-mak, bapak-bapak maupun pejabat. Yes. Itu dengan gaya itu siapa? Nah, di sini juga ada Pak Ustaz, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu terus. Ya. Maka dia berkritik sama Pak Ustaz juga itu. Ya, bahwa anak itu bagaimana Pak Ustaz? Ya. Anak-anak itu disuruh beli ini bapaknya, emaknya. Ambil HP dulu, gini dulu. Kan kita belum berangkat. Mama juga gitu, bapak saya juga belum berangkat juga. Begini. Ya. Bapak dengan gayanya juga. Iya. Sebagai pejabat atau apakah itu gaya hak yang diinginkan. Nah ini bagaimana kalau tadi menerangkan masalah sejarah mati dulu dan dulu ya. Nah sekarang sudah terkonfirmasi oleh ini dan juga itu ada baiknya juga untuk Bagus. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap zaman tuh punya tantangannya, Pak, sebenarnya, Pak. Setiap zaman itu. Kita tidak bisa mengatakan sekarang lebih berat daripada masa lalu. Enggak, dulu juga tidak kalah beratnya juga dulu itu. Jadi semua masa itu punya tantangannya masing-masing. Hanya kadang ada satu sisi yang diserang sisi ini, di sisi ini, sisi ini. Sekarang kembali kepada kitanya aja, Pak. Jadi
kalau kita menggunakan metode pendidikan orang-orang soleh terdahulu, maka insya Allah setiap zaman itu akan bisa kita lalui dengan baik, karena kita menggunakan metode penerapan pendidikan generasi terdahulu. Cuman kan kita kan sering kemakan omongan ini, yang ini ternyata diragukan sumbernya kalau itu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, didilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup tidak seperti zamanmu. Itu kan kalimat itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahal ada yang mengatakan itu bukan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang betul itu sebenarnya ya di sepanjang zaman pendidikan ala Nabi itu ya itu yang betul. Bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, para sahabat mendidik generasi terbaik umat ini. Itu sebenarnya kurikulum kita itu, Pak, sebenarnya. Apalagi kita sekarang sudah banyak seminar parenting ini itu. Yang ternyata beberapa seminar parenting kan melahirkan generasi yang lebay kan. Itu seperti itu. Generasi yang lemah, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, kan sekarang sudah mulai muncul kritik-kritik terhadap teori-teori parenting itu kan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang ini tantangan zaman kita, Pak. Makanya kadang saya kalau ngomong ke anak saya itu gini. Ini kalau nggak nurut nanti saya nyebut anak-anak nyebut saya Abuya. Nanti Abuya akan ngambil tindakan seperti bapaknya Abuya dulu. Jadi kalau nggak nurut nanti saya akan ambil tindakan ini. Dan di antara anak-anak saya pun juga ternyata modelnya juga macam-macam kan. Ya, pendekatan juga macam-macam. Tapi ada rumus sederhana yang harus kita ikuti, di mana kalau mau sukses ya ikuti bagaimana generasi terbaik mendidik generasi terbaik pada masa itu. Sebenarnya itu kurikulum pendidikan kita itu seperti itu harusnya. Cuman ya tadi kita udah kemakan ini itu. Lagi sistem pendidikan yang kapan hari itu kan hampir semua siswa harus punya gadget. Iya. Maka ya sembuh gak bisa ngomong. Bersyukurlah bagi anaknya di pesantren ya, agak lumayan lah itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu dari sana. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.